Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW bermimpi bahwa beliau akan memasuki Makkah bersama para sahabatnya dalam keadaan aman. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabatnya, sedangkan beliau saat itu berada di Madinah. Tidak ada seorang sahabat pun yang ragu bahwa mimpi Rasulullah SAW akan menjadi kenyataan pada tahun tersebut. Adapun orang-orang munafik, mereka menyangka bahwa Rasulullah SAW beserta para sahabat yang bersamanya akan terbunuh semuanya di Makkah, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat pulang kembali kepada keluarga mereka di Madinah dengan selamat. Pada hari Senin, bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, berangkatlah Rasulullah SAW bersama 1.400 orang sahabat tanpa membawa senjata, kecuali hanya pedang yang berada dalam sarungnya. Istri Rasulullah SAW yang ikut bersama beliau saat itu adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Setibanya di Dzul Hulaifah, Rasulullah SAW mulai ihram umrah. Kaum kafir Quraisy yang mengetahui berita kedatangan Rasulullah SAW sepakat untuk menghalangi kedatangan beliau dengan cara apapun. Rasulullah SAW mendengar rencana mereka sehingga beliau merubah rute perjalanannya hingga akhirnya beliau singgah di Hudaybiyah. Orang-orang kafir Quraisy mengirimkan 80 orang pemuda ke perkemahan Rasulullah SAW di Hudaybiyah untuk membunuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun mereka berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memaafkan dan membebaskan mereka. Karena kejadian tersebut, maka orang-orang kafir Quraisy tidak berani untuk memerangi kaum muslimin yang sedang berada di Hudaybiyah. Inilah awal penyebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Terjadilah pembicaraan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Orang yang menjadi penengah di antara mereka adalah Budail bin Warqa al-Khuzai. Rasulullah SAW menyatakan kepadanya bahwa kedatangan beliau adalah ingin menunaikan ibadah umrah, bukan untuk berperang. Rasulullah SAW juga mengirim Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kepada kaum Quraisy untuk memberitahukan bahwa kedatangan mereka adalah untuk umrah, bukan untuk berperang. Sesampainya di Makkah, Utsman radhiyallahu taala anhu segera menyampaikan hal tersebut kepada para pembesar Quraisy. Kaum Quraisy menawarkan kepada Utsman radhiyallahu taala anhu untuk melakukan tawaf. Namun Utsman radhiyallahu taala anhu menolaknya. Utsman radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa beliau tidak akan tawaf sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf. Kaum Quraisy melakukan musyawarah dalam menetapkan jawaban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk sementara mereka menahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu hingga keluarnya jawaban mereka tersebut. Namun karena penahanan tersebut berlarut-larut sehingga tersebarlah berita di kalangan para sahabat yang menunggu di Hudaybiyah bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu telah dibunuh. Setelah mendengar berita bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu telah dibunuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera meminta para sahabatnya untuk melakukan baiat untuk menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Samurah di Hudaybiyah. Baiat itu disebut sebagai Baiatur Ridwan karena Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang telah melakukan baiat tersebut. Baiatnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah adalah baiat janji setia untuk tidak akan melarikan diri dari peperangan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun jumlah mereka yang tersisa hanya tinggal sedikit. Para sahabat yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon tersebut tidak akan masuk ke dalam neraka. Bahkan mereka menduduki urutan ketiga kelompok sahabat yang dijamin surga.
setelah 10 orang yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga, dan setelah para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ketika kaum Quraisy mengetahui adanya baiat tersebut, mereka segera mengutus Suhail bin Amr untuk mengadakan perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk mencatat isi perjanjian tersebut. Orang-orang kafir menampakkan kesombongan jahiliyahnya dengan menolak adanya tulisan Bismillahirrahmanirrahim dan menolak tulisan Muhammad Rasulullah. Awalnya, orang-orang yang beriman ingin menolak perjanjian tersebut dan akan menyerang orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, sehingga akhirnya mereka dapat menerima perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut disepakatilah di dalamnya 4 hal. Antara lain yang pertama, tahun 6 Hijriah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kembali, tidak boleh melakukan umrah. Tahun depan beliau dan kaum muslimin boleh memasuki Makkah dan tinggal di sana selama 3 hari. Mereka hanya boleh membawa persenjataan musafir dan pedang-pedang mereka harus dimasukkan ke dalam sarungnya. Ketika itu kaum Quraisy tidak boleh menghalangi mereka. Yang kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan peperangan selama 10 tahun dan mewujudkan keamanan di tengah masyarakat. Yang ketiga, suku manapun yang menjalin persekutuan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Quraisy, maka ia termasuk bagian dari kedua pihak masing-masing, sehingga penyerangan terhadap suku-suku tersebut dianggap sebagai penyerangan kepada sekutunya. Yang keempat, siapapun yang melarikan diri dari Makkah dan mendatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus dikembalikan ke Makkah. Sedangkan orang Madinah yang melarikan diri dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Quraisy di Makkah tidak dikembalikan. Dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan tentang kaum wanita. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'id berhijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu keluarganya datang meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengembalikannya kepada mereka. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengembalikannya kepada mereka. Setelah urusan perjanjian tersebut selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menyembelih hewan dam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi perintahnya sampai 3 kali, namun tidak ada seorang pun yang bangkit. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dan menceritakan hal tersebut kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, "Wahai Nabi Allah, jika engkau bersedia, keluarlah dan jangan berbicara dengan mereka sepatah kata pun, hingga engkau menyembelih untamu dan engkau memanggil tukang cukur untuk mencukurmu." Ketika para sahabat melihat hal tersebut, mereka langsung bangkit, mereka menyembelih dam mereka dan saling menggundul kepala mereka, hingga hampir-hampir mereka saling membunuh. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pulang dari Hudaybiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada mereka Fathu Khaybar, penaklukan Khaybar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa ghanimah, harta rampasan perang Khaybar, nantinya hanya untuk orang-orang yang menyaksikan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah memiliki dampak yang sangat besar. Secara umum, perjanjian ini menunjukkan diakuinya keberadaan kaum muslimin di Madinah, dan ini merupakan kemenangan tersendiri bagi kaum muslimin. Di sisi lain, dengan adanya perjanjian tersebut membuka peluang yang sangat besar bagi kaum muslimin untuk melakukan dakwah yang selama ini mereka banyak disibukkan dengan peperangan dengan kaum Quraisy. Pasal yang menyatakan bahwa penduduk Makkah yang melarikan diri dari Madinah harus dikembalikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah, sedangkan penduduk Madinah yang melarikan diri ke Makkah tidak dikembalikan. Sepintas perjanjian ini akan menguntungkan kaum musyrikin. Padahal sebenarnya hal tersebut lebih menguntungkan kaum muslimin, karena orang yang beriman tidak mungkin akan melarikan diri ke Makkah untuk meminta perlindungan.
Jika ada yang melarikan diri, maka itu pasti orang kafir yang telah nyata kekafirannya. Untuk orang seperti ini, tidak ada ruginya bagi kaum muslimin jika ia melarikan diri dari Madinah. Sedangkan kaum muslimin di Makkah yang akan melarikan diri ke Madinah tidak diterima oleh Rasulullah SAW berdasarkan perjanjian tersebut. Mereka mencari lokasi di tepi pantai sebagai tempat tinggal, sehingga satu demi satu kaum muslimin yang berada di Makkah melarikan diri ke tempat tersebut, sehingga terbentuklah komunitas muslim di sana. Dengan ditundanya penaklukan kota Makkah yang merupakan sebab masuk Islamnya beberapa orang dari kaum kafir Quraisy yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dengan rahmatnya agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Di antara tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam pada awal tahun 7 Hijriah setelah disepakatinya perjanjian Hudaybiyah adalah Khalid bin Walid, Utsman bin Talha, dan Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhum. Pada masa jahiliyah, Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma adalah salah seorang yang sangat memusuhi Islam. Lalu ia masuk Islam ketika masa perjanjian Hudaybiyah di awal tahun 7 Hijriah, 1 tahun sebelum Fathu Makkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah perjanjian Hudaybiyah, karena dengan adanya perjanjian Hudaybiyah menjadikan lingkaran dakwah Islam semakin luas. Setahun setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah terjadilah Umrah Qadha. Umrah ini disebut sebagai Umrah Qadha karena sebagai qadha ganti umrah pada tahun sebelumnya yang tertunda. Berangkatlah Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berjumlah 2.000 orang menuju ke Makkah. Mereka melakukan ihram di Dzul Hulaifah, setelah itu mereka bertalbiyah. Para sahabat berangkat dengan persenjataan lengkap karena khawatir orang-orang kafir Quraisy akan membatalkan perjanjiannya. Namun persenjataan berat mereka ditinggalkan ketika mereka telah mendekati kota Makkah. Mereka hanya membawa pedang yang berada dalam sarungnya. Rasulullah SAW masuk kota Makkah dengan menaiki onta beliau Qaswa, sedangkan para sahabat mengiringi beliau sambil bertalbiyah. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang laki-laki ketika tawaf agar berjalan cepat, romal pada 3 putaran pertama dan membuka pundak kanan mereka, ittiba. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan kekuatan fisik mereka di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW mendoakan rahmat 2 kali kepada orang yang mencukur rambut kepalanya dan mendoakan sekali kepada orang yang hanya memendekkannya. Pada umrah qadha ini, Rasulullah SAW menikahi Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu ta'ala anha. Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dahulu namanya adalah Barrah, lalu Rasulullah SAW menggantinya dengan Maimunah. Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu ta'ala anha dinikahi oleh Rasulullah SAW di Sarif pada tahun 7 Hijriah. Setelah ia dinikahi oleh Ibnu Abd Yalail dan Abu Raham bin Abdul Uzza. Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu ta'ala anha berusia hingga 80 tahun. Ia wafat di Sarif pada tahun 51 Hijriah. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah perjanjian Hudaybiyah yang menjadi salah satu faktor penyebab kemenangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya biiznillah. Telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku sejak dahulu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong para walinya atas musuh-musuhnya, dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak akan berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, walan tajida li sunnatillahi tabdila." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku sejak dahulu. Engkau sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.